sistem router board di sini defaultnya itu 718, dan parahnya lagi ini nggak bisa di downgrade. Jadi kasusnya ini hotspot ini invalid. Hotspot invalid ya, diutak-atik nggak bisa diapa-apain. Kita coba utak-atik IP, kita coba utak-atik DNS, karena di sini IP-nya 00 ya, IP-nya 00. Kita coba setting di bagian user profile, server profile pun sama. Kita coba utak-atik di bagian ini dan hasilnya tetap nihil ya. Dia cirinya di bagian IP, DNS-nya juga IP DNS statik ya. Ini kosong ya. Biasanya kan kalau misalnya kita setting voucheran pasti DNS statik ada ya. Misalkan di sini star.net, maka di sini ada star.net gitu. Ya mungkin jarang juga sih yang buka DNS statik ya. Intinya di sini kasusnya adalah jika kalian mengalami hal serupa, statusnya invalid di sini ya, dengan logo berwarna merah ya. Nah, logo berwarna merah seperti ini. Kita coba ganti bridge dan sebagainya, tetap nggak bisa. Pokoknya kita utak-atik nggak bisa lah. Nah, solusi paling gampang itu kita downgrade jadi versi 6. Nah, sayangnya di sini sudah saya coba ganti versi 6, tapi di sini ternyata Mikrotiknya itu requirementnya dia nggak boleh downgrade ke versi 6. Mana tadi router board? Nah ini ya, dia nggak bisa kita paksa ke versi 6. Ini misalkan kita sudah kita install kan versi 6, dia nggak bisa udah versi 6, kita udah selesai downgrade ke versi 6.49.12, kita downgrade udah. Terus kita ke bagian sistem router board. Di sini kita coba upgrade, ini kan versi 6 ya, udah terinstall, dan current version ini masih versi 7. Jadi kita coba upgrade, ternyata nggak bisa. Upgrade error, cannot change firmware this version, please try yours on gitu. Tolong terbarulah gitu. Jadi kita nggak bisa versi 6. Jadi caranya gagal berarti ya. Balikin lagi ke versi 7. Kita download lagi router OS nya versi 7 ya. Kita kembalikan ke versi 7 ya, mungkin versi terbaru lah, cobalah. Saat ini versi terbarunya itu versi 7.20 ya. Jadi kita coba pakai versi terbarunya, kali aja masalah langsung selesai gitu. Upload firmware-nya dulu. Jadi untuk konfigurasi lain-lainnya normal ya. Untuk PPOE, terus IP, pelanggan IP ya, IP langsung. Pokoknya bukan hotspot lah. Itu normal ya, DHCP juga normal. Dia yang errornya itu di bagian hotspot dengan status invalid ya. Nah, jadi kita akan coba cari solusi bareng-bareng bersama di channel Teknisi Wifi. Jadi buat kalian yang penonton setia channel Teknisi Wifi, jangan lupa di like, subscribe ya, karena itu akan membantu channel Teknisi Wifi terus berkembang menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke, ini coba kita tadi udah di upload ke sini ya, ada ya. Sekarang kita upgrade. Untuk upgrade ini kan versi 6, tinggal reboot aja kali ya. Tinggal reboot sistem, reboot ya. Harusnya nggak perlu pencet upgrade ya. Biarkan saja. Lalu ini kan sudah terupgrade ya, tapi cepet juga ya upgrade-nya ya. Kalau Mikrotik saya wis, jangan tanya. Lambat. Harga ya beda aja sama kelas Sultan mah ya. Firmware upgrade successful, please reboot. Fake system, reboot. Oke, ini udah current firmware, udah versi sama ya. Ini udah versi 20. Sekarang kita coba cek. Oke, ini masih statusnya invalid ya. Device mode, coba device mode print. Nah, di sini ya device modenya home. Aduh. Coba update di sini.
Langsung aja ya, hotspot. Dengan yes gitu aja. Tapi dalam mode home bisa nggak ya? Setelah selesai reboot, jadi kita itu harus reboot Mikrotik sebelum waktu yang ditunjukkan itu berjalan ya, atau waktu itu terlewat ya. Tadi berapa menit itu ya? 4 menit lebih ya, mungkin 5 menit kali ya. Jadi batas waktu untuk melakukan cabut colok Mikrotik itu 5 menit. Jadi harus di bawah 5 menit kita eh, cabut, dan jangan kita klik quit ya, jangan klik D, jangan klik pencet Q ataupun D atau apapun. Jadi pokoknya kita tekan apa tadi, mana tuh ya, Eh, ini nih. Jadi kita hanya perlu mengaktifkan, ternyata ini modenya nggak bisa dirubah ya, sistem mana tuh, print. Nah ini nih ya, mode print. Ini mode home, ini nggak bisa dirubah. Saya udah coba-coba tadi mode basic, terus mode advance. Saya udah coba nih modenya supaya berubah. Kali aja ada otomatis gitu ya, otomatis ini ya sudah yes gitu dan sebagainya. Ternyata saya coba-coba mode ini nggak bisa berubah. Ya udahlah, kita tujuannya kan supaya hotspot ini udah terenable seperti ini ya, sudah tidak invalid lagi. Jadi mau nggak mau udah ini biarkan aja jadi home. Terserah, mungkin di Mikrotik kalian ada yang advance ya modenya, ada yang basic, ada yang enterprise, dan lain-lain. Udahlah gitu aja. Ya kalau simple sih udah pakai versi 6, tapi kalau misalkan pengennya versi 7 atau nggak bisa di downgrade kayak ini kan nggak bisa di downgrade nih versi 6. Udahlah kita pakai versi 7. Di sini saya coba sudah di upgrade malah ya. Di upgrade ke versi terbaru yaitu 720.5. Ini versi terbaru. Ini nggak wajib versi di upgrade ya, nggak wajib di upgrade. Jadi misalkan kayak sebelumnya pakai 718.2 itu nggak masalah. Cuman karena udahlah sekalian di upgradein aja 720 gitu ya. Nah setelah di upgrade versi 7, terus kita coba modenya dirubah, ternyata nggak bisa. Udahlah, tujuannya kan cuman hotspot supaya tidak invalid ya. Jadi udah kita aktifin aja hotspot yes ya, hotspotnya yes. Nah, terus kan Minitik nih, Minitik itu kan menggunakan pengontrol waktu voucherannya itu menggunakan schedule kan, scheduler. Nah jadi kita harus mengaktifkan juga scheduler ya. Jadi scheduler ini harus yes, dan hotspot harus yes. Untuk proxy ini nggak apa-apa, biarkan aja ya mungkin. Kalau ini aktifin aja sesuai kebutuhan ya, misalnya kayak PPTP, L2TP. Terus jadi di bawaan Mikrotik versi 7 ini kenapa bisa di enable no atau yes ya? Saya nggak tahu ya. Ya mungkin kalau nggak kayak gini, mungkin kita nggak kerja kan ya, Pak? Iya maksudnya, ya kan jadi ada bahan gitu, ada konten gitu. Nggak tahu, mungkin biar 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 simple kali ya, biar CPU-nya nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya kita mengaktifkan semua kan CPU-nya mungkin ya. Cuman mungkin kalau pengen lebih jelas ya kalian cari aja di Google, mungkin referensinya lebih baik, lebih lengkap gitu ya. Kalau di sini saya hanya mengaktifkan supaya tidak invalid ya. Ini sudah oke ya, sudah enable, sudah tidak invalid, dan juga sudah mendapatkan IP. Lalu di bagian IP DNS static ya, dan static. Nah sudah ada juga ya start.net gitu ya. Jadi sudah oke nih requirementnya. Jadi si pelanggan kan mengalami masalah bahwa hotspot servernya itu mengalami invalid ya.
Caranya bagaimana? Tadi saya ulangin ya, karena mode nggak bisa dirubah, jadi udah langsung kita hotspot yes dan juga scheduler yes. Jadi caranya sistem device mode ya, device mode. Lalu kita pilih update seperti ini. Lalu yang kita ingin hidupkan apa nih? Misalkan hotspot yes seperti ini. Dan pasti juga apa-apa, misalkan kita hidupkan dua langsung sekaligus, misalkan kayak scheduler ya, tulisannya scheduler gini yes gitu, kayak gini. Kalau misalkan pengen dua, kalau misalkan satu doang ya satu aja, misalkan hotspot seperti ini. Atau pengen tiga udah spasi, misalkan kayak misalkan proxy pengen dihidupin ya, proxy sama dengan yes gitu, kayak gitu ya. Jadi simple cara ngidupinnya. Habis itu nanti akan muncul peringatan cabut power mikrotik. Ini nggak bisa kita menggunakan sistem reboot. Kita mereboot kayak gini nggak bisa. Dia harus nanti akan muncul waktu di sini di bagian ini berapa maksimal harus dicabut, kurang dari 5 menit ya. Jadi kalian harus cabut gitu ya. Ikutin sesuai perintahnya. Jangan sampai lewat dari waktu yang ditentukan. Habis itu udah langsung mikrotik. Kita bisa setelah reboot ini harusnya sudah menjadi hitam seperti ini, tidak lagi merah. Terus tinggal kita bisa cek sistem device mode atau print seperti ini, atau nggak usah garis miring juga bisa ya, support sistem device mode mode ya, print kayak gini boleh, sama aja. Jadi garis miring boleh, pakai spasi juga boleh gitu ya. Tuh sama aja ya. Jadi akan muncul seperti ini. Ini udah yes dan juga schedule udah yes. Tadinya kan no gitu ya. Oke, saya rasa untuk bagian lainnya tidak, ini harusnya kalau nggak dipakai, tapi VPN kadang dipakai ya. VPN remote biasanya. Jadi biarkan aja yes, bandwidth test to neighbor traffic ISP. Ini udah nggak dipakai kayaknya nih, IPsec ini. Ini nggak dipakai. VPN triple awas itu kayaknya. Proxy juga jarang pernah dipakai ya. IP proxy mana ya? Sistem proxy atau proxy? Tahu dah. Lupa ini menunya nggak ada. Terus SMB nggak usah, nggak apa-apa. Email jarang juga kalian kirim email ya. Kalau email mau dipakai harus diaktifkan. Cuman kalau enggak ya udah dimatikan aja. Tujuannya supaya CPU ini kan OS 7 kan lumayan berat ya. Apalagi ini pakai RB50 GX4 nih, lumayan sih, bagus nih. Kalau misalnya mikrotiknya ala kadarnya ya di nonaktifkan aja yang nggak dipakai ya. Kayak gitu. Udah simple. Habis itu mikrotik sudah akan jadi seperti ini. Gitu ya, semoga video tutorial ini bisa membantu. Jangan lupa support kita juga dengan cara like, subscribe, juga komen. Kalau perlu langganan channel Teknisi Wifi ya, ada tombol langganannya di bawah video, atau gabung atau join itu tulisannya ya. Jadi klik aja, kalian bisa support dengan hal lain, misalkan memberi super thanks, ada di bawah video juga. Jadi tombol atau channel Teknisi Wifi ini udah fasilitas memberi supportnya ini udah sangat lengkap ya. Jadi bisa kalian langsung tak nah, gitu ya, atau langsung aja memberikan donasi kalau misalnya pengen memberikan donasi gitu ya. Tapi nggak apa-apa itu. Alhamdulillah kalau misalnya yang sudah memberikan donasi, ada juga yang sudah menjadi member dan memberikan super thanks. Jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, atau berterima kasih sebesar-besarnya gitu ya kepada kalian semua. Oke, semoga video ini ada hikmah, ada manfaat. Saya Rifai Ucia, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.